Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sekalian dirahmati Allah Azza wa Jalla, sering kita mendengar pertanyaan, untuk apakah Allah Ta'ala menciptakan manusia? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Lalu jika kita ditanyakan, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan ibadah tersebut untuk manusia? Maka jawabannya hanya satu, jamaah sekalian, yaitu untuk kebaikan hati kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum." Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 24, "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajak kalian kepada sesuatu yang memberi kemaslahatan hidup bagimu." Yuhyikum, lima yuhyikum. Maka ayat ini menunjukkan bahwa kebaikan dan kemaslahatan merupakan sifat yang selalu ada pada semua ibadah dan petunjuk yang diserukan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sekaligus menjelaskan manfaat dan hikmah agung dari semua ibadah yang Allah Azza wa Jalla syariatkan, yaitu bahwa bersihnya dan sucinya hati dan jiwa manusia yang merupakan sumber dan pokok kebaikan dalam dirinya. Dan itu hanya bisa dicapai dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, menetapi ketaatan kepadanya dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, baiknya hati itulah hakikat ketakwaan. Oleh karenanya kita dapati Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika memerintahkan kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabbmu yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum engkau, agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hakikat takwa adalah kebaikan hati. Bukankah Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna." Takwa itu ada di sini, takwa itu ada di sini, takwa itu ada di sini. Beliau mengulang 3 kali kalimat itu dan beliau mengisyaratkan ke dadanya. Maknanya ketakwaan itu ada di dalam hati kita. Oleh karenanya, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan utama dari semua ibadah yang disyariatkan, tujuan utama dari kita melaksanakan ketaatan perintah Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bukanlah untuk memberatkan, bukanlah untuk menyusahkan manusia. Meskipun hal itu mungkin terjadi pada sebagian ibadah dan perintah, dan itu akibat samping dari ketaatan itu, karena adanya sebab-sebab yang menuntut keharusan, seperti ketika kita beribadah puasa, menahan lapar, menahan haus, dan ini merupakan mungkin ada kelelahan, dan ini merupakan konsekuensi kehidupan kita di dunia. Oleh karenanya, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, perintah berpuasa pun juga adalah dalam rangka kebaikan hati, dan itu adalah dalam kalimat takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa dan sebagaimana diwajibkannya kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, jamaah sekalian dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ibadah yang tidak menghasilkan kebaikan hati, itulah yang tidak meraih ketakwaan yang hakiki.
Karena ketakwaan hakiki ada pada kebaikan hati. Dan baiknya hati merupakan ruhnya amalan. Oleh karenanya kita dapati ruhnya salat adalah khusyuk. Dan khusyuk itu adalah ibadah, tempatnya ada di hati kita. Sebagaimana ibadah puasa, maka Allah Ta'ala tidak membutuhkan puasa orang yang tidak meninggalkan segala keburukan-keburukan, segala maksiat-maksiat. Bahkan Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala menyebutkan tingkatan-tingkatan orang yang berpuasa. Tingkatan yang paling banyak, yang paling rendah adalah puasanya orang yang menahan lapar dan haus saja. Puasa perut dan puasa kemaluannya. Dan di atasnya lagi ada tingkatan orang yang mempuasakan anggota badannya, ya, yaitu mempuasakan matanya, mempuasakan telinganya, mempuasakan lisannya dari hal-hal yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Dan tingkatan yang paling tinggi jamaah sekalian adalah puasa orang yang mempuasakan hatinya, mengosongkan dari segala keinginan-keinginan yang hina, ya, keinginan-keinginan yang rendah yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mendapatkan kebaikan hati dalam setiap ibadah yang kita lakukan, khususnya ibadah puasa yang kita lakukan pada saat ini. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.